menyampaikan hasil praktikum kami mengenai hukum kolom. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada. Saya Asti Mulanisi absen 1. Saya Jauhar Nafisa absen 7. Saya Muhammad Arya absen 10. Saya Muhammad Rasid Arfa'i absen 12. Saya Rian Ali Primovic absen 17. Untuk materi lebih lanjutnya, mari kita lihat slide berikut ini. Oke, baik. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari hukum kolom. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 dan beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Asti Mulyaningsih absen 1, Johara Nafisa absen 7, Muhammad Arya absen 10, Muhammad Rasik absen 12, dan Rian L. Ibrahimovic absen 17. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan dalam presentasi kami. Yang pertama ada pengertian hukum kolom, kedua rumus hukum kolom, ketiga sifat-sifat gaya kolom, keempat hubungan gaya dengan muatan, kelima hubungan gaya dengan jarak, 6 konstanta kolom, 7 contoh soal, dan terakhir laporan hasil praktikum. Pengertian hukum kolom. Hukum kolom adalah hukum fisika yang menjelaskan besar gaya listrik antara dua benda bermuatan listrik. Gaya ini yang bisa berupa tarik-menarik atau tolak-menolak, berbanding lurus dengan perkalian besar muatan kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1785. Bunyi hukum Coulomb yaitu besar gaya listrik antara dua muatan sebanding dengan hasil kali besar muatannya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Rumus hukum kolom yaitu F sama dengan K kali I1 kali I2 per R kuadrat. F merupakan gaya kolom dengan satuan N atau Newton. K merupakan konstanta kolom yang senilai 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. I1 merupakan muatan I1 dengan satuan C, dan I2 merupakan muatan I2 dengan satuan C, sedangkan R kuadrat adalah jarak antar kedua muatan dalam satuan M atau meter. Sifat-sifat gaya kolom. Yang pertama, tarik-menarik atau tolak-menolak. Muatan berbeda jenis saling tarik-menarik. Muatan sejenis saling tolak-menolak. Yang kedua, berbanding lurus dengan muatan. Gaya kolom makin besar jika muatan semakin besar. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Gaya semakin lemah jika jarak semakin jauh, seperti pada hukum kuadrat terbalik. Yang keempat, sepanjang garis lurus. Gaya bekerja pada garis lurus antara dua muatan. Yang kelima, gaya konservatif. Besarnya kerja gaya hanya bergantung pada posisi awal dan akhir, bukan lintasannya. Yang terakhir, mirip gaya gravitasi Newton, artinya sama-sama bekerja jarak jauh dan mengikuti hukum kuadrat terbalik. Hubungan gaya dengan muatan. Hukum kolom menyatakan bahwa gaya listrik antara dua muatan berbanding lurus dengan hasil kali dua muatan, dan juga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Artinya semakin besar muatan, gaya semakin kuat. Semakin dekat jaraknya, gaya juga semakin kuat. Contohnya antara lain, yang pertama muatan berlawanan jenis saling tarik-menarik, kemudian muatan sejenis saling tolak-menolak, dan gaya semakin besar jika muatannya besar dan jaraknya dekat. Hubungan gaya dengan jarak dan konstanta kolom. Konstanta kolom juga dikenal sebagai konstanta gaya listrik atau konstanta elektrostatik. Adalah konstanta fisika yang digunakan dalam hukum Coulomb untuk menghitung gaya listrik antara dua muatan titik. Nilainya adalah K sama dengan 8.98755 17923 kurang 14 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi. Konstanta ini dinamai dari fisikawan Prancis Charles Augustin de Coulomb. Berikut adalah contoh soal yang kami lampirkan, dan hubungan antara gaya kolom dan jarak antara muatan adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya, semakin dekat jarak antara dua muatan, semakin besar gaya kolom yang bekerja pada mereka, dan sebaliknya, semakin jauh jaraknya, semakin kecil gaya kolomnya. Selanjutnya terdapat data praktikum hasil diskusi kelompok kami yang terdiri dari data ke-1, data kedua, data ketiga, dan juga data keempat dan kelima. Di masing-masing tabel terdapat data mengenai muatan 1, muatan 2, jarak, F12N,
F21N, dan juga arah dan panjang anak panah. Bisa dilihat juga kalau di sini semuanya itu sifatnya tolak menolak dari kelima data yang ada pada tabel 1. Selanjutnya, di tabel kedua juga terdapat 5 data di sini. Sama dengan tabel pertama, di sini juga terdapat muatan 1, muatan 2, jarak, R kuadrat, F12N, F21N, dan juga arah dan panjang anak panah. Dan bisa dilihat di sini berbeda dengan tabel 1. Di sini arahnya itu tarik-menarik semua dari data ke-1 sampai data ke-5. Dari data praktikum diperoleh hasil analisis bagi berikut. Kesimpulan praktikum. Kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa besar gaya kolom antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali besar kedua muatan, dan berbanding terbalik dengan kuadran jarak antar muatan. Arah gaya bergantung pada jenis muatan, sejenis tolak-menolak, berbeda tanda tarik-menarik, serta besar gaya yang dialami masing-masing muatan sama namun arahnya berlawanan, sehingga hasil percobaan mendukung kebenaran hukum Coulomb.